Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sabar membimbing, mengingatkan dan menegur kita murid-muridnya, dengan harapan mudah-mudahan atas bimbingan dan teguran guru-guru mulia kita, hidup kita menjadi hidup yang terbimbing dan terarah, sehingga bisa meraih bahagia dan selamat dunia akhirat, meraih syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ayub, yang mudah-mudahan dedikasi beliau beserta jajarannya di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu amalnya yang terbaik ketika dihisab kelak. Dan juga begitu doa yang sama, mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara yang dengan ikhlas, sabar mengurus rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ketika kita mengurus rumah Allah, Allah lah yang mengurus urusan-urusan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan taklim kita bulan ini, dalam suasana di mana-mana tempat umat baginda Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kegembiraan kita, kerinduan kita, kecintaan kita kepada orang yang telah memberi kita anugerah yang tidak ternilai harganya. Nabi Muhammad lah yang membuat kita kenal masjid. Beliaulah yang mengajari kita bagaimana salat. Beliaulah yang mengajari kita menjauhi munkarat dan maksiat. Beliaulah yang mengajari kita bagaimana menjaga kebersihan silsilah dan keturunan serta nasab. Dan beliau pula yang mengajari kita bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang jauh lebih lama, yang jauh lebih indah, yaitu kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena baginda Nabi, kita tidak akan pernah ada di dalam masjid. Betul Pak? Kira-kira di mana adanya? Di kuburan lagi nyungsep. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak ada di masjid. Lagi adanya di mana? Lagi nyungsep kita di kuburan. Ya Allah, karena baginda Nabi, alhamdulillah kita kenal masjid. Nah karena itu, dalam taklim bulan ini saya ingin fokus pada pembahasan yang saya kira cukup menggelitik. Saya tidak bahas hadis-hadis, dalil-dalil tentang maulid,
Karena saya yakin sudah pada tahu semua ya. Kalau masalah dalil udah banyak dibahas oleh para guru. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau membahas mengenai maulid, menyebutkan 21 dalil maulid Nabi. Jadi dalil maulid ini kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sampaikan dalam kitabnya, jumlahnya ada berapa Pak? 21 dalilnya. Jadi kalau dalil mah udah gak usah ditanya deh. Lagian kalau udah urusan cinta gak pakai dalil, betul? Bapak-bapak kenapa cinta sama istri? Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya cinta sama istri berarti bid'ah. Kenapa cinta sama anak? Kalau cinta sama anak nggak ada dalilnya berarti bid'ah, begitu. Kalau urusan cinta jangan ditanya dalil, tanya hati. Kenapa kita cinta? Ya Allah, karena jasa Nabi melebihi siapapun di dunia ini. Makanya hadirin, saya ingin tegaskan, bahagia tidaknya hidup kita dunia akhirat tergantung besar kecilnya cinta kita kepada baginda Nabi. Ini jadi prinsip hidup kita ini. Bahagia tidaknya kita hidup di dunia dan akhirat tergantung besar kecilnya cinta kita kepada baginda Nabi. Dan mudah-mudahan rasa cinta ini bisa kita wariskan kepada anak-anak keturunan kita, sehingga bukan hanya kita yang selamat insya Allah, tapi juga keturunan kita selamat. Amin ya rabbal. Hadirin, mohon izin kepada para guru, saya mau fokus pada pertanyaan begini. Kalau memang maulid itu benar, kenapa di Mekah dan di Madinah kagak ada maulid? Betul. Bapak-bapak pernah dengar gak di Masjidil Haram ada maulidan? Hah? Gak ada kan? Ada. Di Masjid Nabawi ada maulidan gak? Gak ada. Gak ada. Kali disiarin begitu kan? Disiarin secara langsung. Masjidil Haram gak ada maulid, penceramahnya siapa begitu? Gak ada. Nabawi nggak ada juga, nggak ada yang maulid, nggak ada. Nah makanya pertanyaan ini mengusik. Kalau emang maulid benar, kenapa di Mekah di Madinah nggak ada maulid? Setahu saya, hadirin sekalian, di Mekah itu ada maulid, cuma di satu tempat. Setahu saya, di Mekah cuma ada di satu tempat. Namanya di Nusaifah. Nusaifah itu di Mekah, agak jauh dari Masjidil Haram. Kalau naik taksi sekitar setengah jaman lebih dikit. Di mana itu? Ya di tempat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Di tempat beliau, di taklimnya beliau, hanya di situ ada maulid. Selebihnya nggak ada. Nggak ada maulid, hadirin. Nah sebelum saya jelaskan, berarti bapak-bapak saudara sepakat gak nih? Maulid itu di Mekah nggak ada, betul nggak? Betul ya? Betul? Di Madinah ada nggak? Nggak ada juga. Nah ngapa di Indonesia ada? Nah, kan gitu pertanyaannya. Betul nggak? Di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Nah ngapa di Indonesia ada? Ini kalau buat orang yang awam barangkali cukup mengganggu. Nah makanya saya sampaikan ini dalam taklim DKM DRI Kecamatan Pasar Rebo yang dihadiri para DKM masjid dan musola. Maksud saya supaya yakin gitu, yakin bahwa maulid yang kita adakan ini nggak main-main, ya. Lalu bagaimana sebenarnya di Mekah di Madinah itu ada maulid apa enggak? Kan begitu. Jadi bagaimana Pak Kiai sebetulnya ada maulid atau enggak? Begitu nih. Udah maulid belum di sini Pak? Nah belum kan berarti jadi apa enggak nih? Begitu. Hah? Jadi apa enggak nih? Kan begitu ya. Nah, karena di Mekah enggak ada.
Di Madinah nggak ada. Orang bilang Ka'bah di Mekah, makam Rasul di Madinah, kita mesti ikut. Mekah nggak ada maulid, Madinah nggak ada maulid, jangan maulid di sini. Begitu. Nah, sekarang jadi enggaknya Masjid Nurul Iman, Masjid Jami Nurul Iman maulid itu tergantung taklim kita sekarang nih. bisa batal ya kan? Kalau memang nggak ada begitu, ya mudah-mudahan sih ada. Kita doain ada. Amin. Jawaban. Baik. Hadirin, kalau kita lihat ya dari kitab-kitab yang mencatat tentang kejadian-kejadian di Makkah dan Madinah, maka saya menyimpulkan ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Jubair. Siapa Pak? Ibnu. Bapak-bapak kalau mau nanti ini saya kasih ke Ustaz Muhammad Yamin ya, biar bapak-bapak nanti bisa jadi pegangan. Jadi Ibnu Jubair ini orang yang mencatat tentang kejadian di Mekah dan di Madinah, khususnya Maulid, yang menurut saya catatannya paling tua. Catatannya paling tua. Tahun berapa? 540 Hijriah. 540 Hijriah. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat. Judul kitabnya adalah Rihlatul Ibnu Jubair Al-Andalusi. Perjalanan Ibnu Jubair Al-Andalusi. Dalam kitab Rihlah Ibnu Jubair Al-Andalusi, beliau mencatat, ini dengarkan baik-baik. Nanti bapak-bapak saya minta nyimpulin ya. Yuftahu hadzal mawdi'ul mubarak ay manzilun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluhu an-nas kaffatan mutabarrikin bihi fi syahr Rabi'il Awwal wa yawm al-ithnain minhu li'annahu kana syahr maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil yawm al-madhkur wulida sallallahu alaihi wasallam wa tuftahul mawadi'ul muqaddasatul madhkuratu kulluha wa huwa yawmun mashhudun bi Makkah daiman. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Tempat yang penuh berkah ini maksudnya rumah Nabi. Nah, rumah Nabi di mana, Pak? Rumah itu tempat lahirnya. Di mana berarti? Di Mekah. Emang ada rumah Nabi di Mekah? Sekarang masih ada enggak? Masih ada. Cuman disebutnya sama laskar, sama yang nunggu di sono, disebutnya perpustakaan, maktabah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang udah pernah umroh atau haji, Januari yang udah pernah umroh haji bisa berangkat lagi. Yang belum pernah berangkat, Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk keturunan kita, jamaah kita dan murid-murid kita, amin ya rabbal alamin. Itu rumah kelahiran Nabi. Adanya itu di bawah gunung Abu Qubais. Kalau kita selesai sa'i, berakhir di Marwah, Bapak keluar dari Marwah keluar, itu ada toilet gede. Nah, toilet gede itu, informasi yang saya dapat, dulu rumah Nabi beserta Khadijah, tempat lahir Fatimah. Sekarang dibikin toilet, ya. Rumah Khadijah sama Nabi, tempat lahir Fatimah, sekarang jadi toilet. Jalan dikit ke arah belakang, terus ke arah belakang, nanti di belakangnya ada gunung lagi, ada bangunan kotak, warnanya catnya cat krem, 2 lantai. Kalau kita deketin, di situ ada yang jaga. Ntar dia bilang, kalau kita tanya nih, ya Syekh, ahada maulidun Nabi, maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bla, ada di maktabah. Ada maktabah. Syekh, ini tempat lahir Nabi bukan. Ini perpustakaan. Begitu jawabannya.
Nah, saya baca kitab-kitab sejarah tentang rumah Abdullah bin Abdul Muttalib bersama Sayyidah Aminah, di mana beliau melahirkan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sejarah rumahnya itu pindah dari sini ke sini, dari sini. Ada catatan itu, ada catatannya. Ternyata lokasinya yang persis, yang pas, ya cuma di situ. Di situ lokasinya, begitu. Dan logikanya kalau perpustakaan, jangankan perpustakaan, rumah Khadijah ada dihabisin, betul nggak? Apalagi pertanyaannya, kenapa perpustakaan nggak dihancurin? Nah, kan begitu. Namanya perpustakaan, kenapa nggak dihancurin? Hancurin aja, pindahin. Kenapa dia nggak dihancurin? Mau dihancurin, diprotes oleh ulama-ulama di dunia, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliau tahu itu adalah maulidin Nabi SAW. Disitulah dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kitab saya temukan, kalau kita masuk ke dalam, itu ada kotak di dalamnya, ada marmer batu bualam warna hijau. Batu bualam warna hijau, ditandai bahwa ini tempat lahirnya baginda Nabi. Tapi ditutup, hadirin sekalian. Tuh, ya, sama yang sekarang nih, sama ya sekarang. Kalau dulu zaman Ibnu Jubair tahun 540 Hijriah, yuftah hadzal mawdi' al-mubarak. Tempat ini dibuka. Ay manzilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahir rumahnya Nabi, rumahnya Abdullah dan Aminah dibuka. Fayadkhuluhun nasu kaffatan mutabarrikin Nabi. Jamaah umrah, jamaah haji, warga Mekah, Madinah, dari mana tempat datang. Kalau udah Rabiul Awal pengen masuk, mutabarriki Nabi, ngambil berkah dari tempat lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadirin sekalian. Kapan itu terjadi? Fi syahri Rabiul Awal wa yaumal itsnain minhu. Pada bulan Rabiul Awal, hari Senin. Jelas? Jelas ya? Nah. Kemudian wa tuftah al-mawadhi'ul muqaddasatul madhkurah, dan dibukalah tempat-tempat yang disucikan, dibuka semuanya. Makam Rasul dibuka, pintu Ka'bah dibuka kalau udah bulan Rabiul Awal. Ini Ibn Jubair kalau nggak salah dalam catatan yang lainnya disebutkan beliau datang ke kota suci Makkah dan Madinah bulan Syawal. Nah, beliau pulang 7 bulan setelahnya, begitu. Jadi beliau menyaksikan, ya, beliau menyaksikan betul bagaimana terjadinya begitu suasana yang begitu meriah begitu masuk bulan Rabiul Awal. Nah, ini di sini catatan tentang suasana yang berbeda ketika bulan Rabiul Awal. Oke, Maulid mana nih? Kan belum. Ini baru bertahap ini. Rabiul Awal di Mekah, di Madinah suasananya beda. Baru begitu tuh, meriah, semua tempat suci dibuka. Jadi kalau bapak-bapak balik hidup ke zaman Ibnu Jubair, setiap Rabiul Awal bisa masuk Ka'bah, setiap Rabiul Awal bisa masuk ke makam Nabi. Cuma nggak bisa melihat makam Nabi karena makam Nabi sekarang dilapisin pakai 2 tembok, ya, pakai 2 tembok karena pernah kebakaran, begitu. Rumah itu pernah kebakaran, rumah tempat makam Nabi pernah kebakar, akhirnya dilapisin pakai 2 tembok. Tapi orang dulu bisa masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam, ambil berkah. Kalau sekarang boleh nggak ambil berkah? Coba aja usah, makam Nabi usah di depan tentara, diapain Pak? Hah? Digetok kita, usah betul, digetok kita. Ada haram, betul nggak? Ini karena yang baru nih. Kalau yang lama kan begitu, Kak. Tabarruk itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tuh yakin kita ambil keberkahan min azaris sholihin, dari bekas-bekasnya orang soleh. Ya, bekas guru kita saya minum mulu. Ya. Aduh, dulu saya ngaji itu kalau guru nggak habis air saya minum. Karena tabarruk. Orang sekarang kan Jember bilangnya. Iya, betul kan? Betul. Iya, orang dulu nggak tabarruk. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kuat tabarruknya begitu. Itu manusia biasa, apalagi baginda Nabi. Nah, sekarang kita naik, ya, ke tahun 510 sampai 579. Ada catatan yang lebih jelas dari Imam Ibnul Jauzi
dalam kitab Bayanul Maulidin Nabawi. Bayanul Maulidin Nabawi. Nah, sekarang cuma perhatikan, saya sampaikan lagi biar BKM makin mantap nih, begitu ya. Kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Bayanul Maulidin Nabawi, beliau mengatakan, perhatikan, la zala ahlul haramain syarifaini wa Misr wal Yaman wal Syam wa sa'ir biladil Arab min al-Masyriq wal Maghrib yahtafiluna bi majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yafrahuna bi qudumi hilal syahr Rabi'il Awwal wa yahtamuna ihtimaman balighan على السماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينالون بذلك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. Artinya apa? Penduduk dua kota suci, berarti Mekah dan Madinah. Penduduk Mesir, wal Yaman, wasyam dan Syam. Sekarang udah gak ada Syam. Kalau dulu ada Syam, dipecah sama penjajah Inggris. Jadi apa? Palestina, Syria, Jordan, itu kerjaannya Inggris. Kalau Syam itu besar, luas, kuat, gitu ya. Akhirnya dipecah sama Inggris jadi Jordan, Palestina, Syria dan sekitarnya. Wasail biladil Arab, dan semua negeri-negeri Arab dari timur dan barat. Nah, ini lebih jelas lagi. Yahtafiluna bi majlisi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dan mereka sangat antusias untuk mendengarkan dan membaca riwayat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, dan mereka itu semua dengan apa yang mereka lakukan itu akan meraih pahala yang besar dan keberuntungan yang luar biasa. Kira-kira udah mulai terjawab belum nih? Udah terjawab belum? Berarti di Mekah ada maulid atau enggak? Ada maulid enggak? Lah ini jelas. Yahtafiluna bi majlisi maulidin Nabi. Mereka merayakan, memperingati majlis maulid Nabi. Siapa yang memperingati? Ahlul Haramain, penduduk dua kota suci, Makkah dan Madinah. Berarti pada abad 500, pada tahun 510 sampai 579, kalau catatan Ibnu Jubair 540, sudah ada maulid di Mekah dan Madinah. Ibnu Jubair sendiri mengatakan, saya baru datang ini, saya tanya, emang orang-orang sini kalau Rabiul Awal begini? Hadirin sekalian. Jadi suasana Mekah sekarang jauh berbeda dengan suasana Mekah sebelumnya. Satu lagi saya bacain. Ya. Satu lagi saya bacain. Enggak apa-apa ya? Enggak. Nah, biar makin mantap, betul. Nah. Satu lagi nih. Ini ada 11 sebenarnya, ada 11 catatan. Ada 11, tapi kita lihat sampai mana nih. Biasanya kalau bicara sejarah berat ini ya. Mata kunang-kunang biasanya. Iya, benar ya? Oh, benar katanya. Yang kedua dikatakan dalam kitab Al-I'lam bi A'lami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Musyarrafati. Itu nama kitabnya. Itu karya Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi. Nah, ini saya lengkap. Beliau wafat pada tahun 988 Hijriah, abad ke-10. Kalau tadi kan 500-an, abad ke-6. Sekarang abad ke-10. Berarti ini membuktikan nanti nih, abad ke-6 udah ada maulid. Abad ke-10 masih ada enggak? 4 abad setelah itu. Di Mekah dan Madinah masih ada enggak? Kita lihat. Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi mengatakan yuzaru maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-makaniyu fil lailati tsaniyati 'ashara min syahri Rabi'il Awwal fi kulli 'am. Diziarahi tempat lahirnya Nabi yang tadi saya sebut, sekarang disebutnya apa Pak? Perpustakaan, ya, perpustakaan. Tempat lahirnya Nabi yang sekarang dibilang perpustakaan
diziarahi pada malam 12 Rabiul Awal setiap tahun. Jelas tuh. Malam 12 Rabiul Awal pada ziarah. Fayajtami'ul fuqaha wal a'yan 'ala nizamil Masjidil Haram wal qudatul arba'atu bi Makkah al-musharrafati ba'da salatil maghrib bisyumu'il katsira. Berkumpullah ulama-ulama fuqaha wal a'yan, tokoh-tokoh, ala nizamil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Kumpul tuh. Kapan kumpulnya? Malam 12 Rabiul Awal. Kumpul para fuqaha, ulama-ulama, tokoh-tokoh, pejabat. Nah, saya mau sampaikan hadirin, dulu yang boleh memegang Makkah dan Madinah harus dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus orang yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Sampai terakhir kali yang megang Makkah Madinah Syarif Hussein namanya. Syarif Hussein itu masih ada silsilah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya Syarif. Kalau di kita Syarif itu Habib gitulah, ya. Jadi yang megang Makkah Madinah waktu itu terakhir itu Mamlakah Hijaz, kerajaan Hijaz. Yang megangnya Syarif Hussein. Nah, sebelum-sebelumnya nggak boleh ada yang megang Makkah Madinah kecuali keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kumpul nih wal qudatul arba'ah dan hakim yang 4. Kalau dulu hadirin sekalian di Masjidil Haram hakimnya ada 4. Siapa aja? Hakim mazhab Imam Malik, hakim mazhab Imam Abu Hanifah, hakim mazhab Imam Syafi'i, hakim mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sholatnya juga ganti-gantian. Makanya Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, At-Tanari, Imam Nawawi tahu ya? Tahu? Nah, Imam Nawawi, Bapak tuh sekali-sekali ziarah ke Banten, ke makamnya, ke tempat lahirnya Imam Nawawi, Al-Bantani, yang orang-orang labid ya. Macam-macam bukunya, buku dulu cek, cara buku dulu cek. Kebanggaan Indonesia itu ulama kaliber internasional. Beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang ganti-gantian imam di Masjidil Haram. 4 mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak, cuma 1. Subuh kunut enggak subuh? Di Mekah kunut enggak? Hah? Bapak-bapak kunut enggak di sini? Kata orang begitu. Di Mekah aja yang ada tak kunut. Kenapa di Nurul Iman kunut? Repot Pak kalau begitu Pak. Jawaban kita jelas. Ka'bah emang di Mekah, makam Nabi emang di Mekah, tapi mazhabnya beda, betul nggak? Mazhabnya beda, jangan diikutin. Begitu. Sama kayak Maulid, ya. Yang Maulid kita Maulid terusin, makin yakin. Dalilnya 21, ngikutin guru-guru kita amaliyahnya. Plus sekarang ada fakta sejarahnya. Makin mantap nggak kira-kira? Makin mantap nggak kira-kira? Udah gede-gedean besok Pak Ayu jadi insyaallah. Maulidnya jadi dah. Jadi Pak. Nah, jangan goyang lagi, walaupun sedikit ada goyang sekarang, ya. Mau dibilang sama orang bid'ah, dibilang sama orang syirik, dibilang sama orang maju terus, pantang. Yang penting ada 21 dalil, ikutin amaliyah guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah, ditambah lagi fakta sejarah. Kalau bicara dalil, kadang kita dibego-begoin. Menurut saya dalil Maulid itu surat Yunus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kalau lihat tafsir Ibnu Abbas, bi rahmati ay bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil Maulid. Salah, Anda salah paham. Bego-begoin kita. Tiba-tiba salah-salahin terus kita. Nah, makanya kalau dalilnya udah enggak usah deh, yang enggak mau Maulid biarin, jangan Maulid. Jangan dipaksa juga. Betul? Kalau ente ada dalilnya, silakan ikutin dalil ente. Aneh juga ikutin dalil aneh. Jangan saling nyalahin. Kalau Anda bilang dalil Anda benar, ya silakan menurut Anda. Menurut saya dalil saya benar atau salah? Benar. Yang salah saling menyalahkan. Setuju Pak? Setuju.
Tapi ngomong-ngomong, kalau kebuli maulid bid'ah nggak? Hah? Kalau kebuli maulidnya bid'ah nggak? Kebulinya bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Hah? Masa kebuli bid'ah? Anterin ada, anterin. Tahu nggak? Aku ini anterin. Kalau masih ada sisa, ya. Kalau nggak ada ya jangan sampai. Nah, kemudian ba'da sholatil maghrib. Nah, ini lebih detail lagi. Kapan mereka kumpul di malam 12 Rabiul Awal? Ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib. Bisumu'in katsirah, dengan kalau kita semua tuh disebutnya simak lilin ya, bukan lilin, maksudnya kayak apa tuh? Kayak obor lah gitu ya, lampu-lampu gitu ya. Wah, begitu. Wal fawanis, fawanis itu lampu-lampu hias. Loba. Masya Allah, luar biasa ini hadirin sekalian. Wa yakhrujuna minal masjid ila suqil lail, dan mereka keluar dari masjid menuju suqal lail. Nah, di mana suqul lail itu? Itu adanya di belakang Marwah. Suqul lail itu di belakang Marwah. Berarti persis yang di perpustakaan sekarang itu persis ada suqul lail namanya di situ. Jadi dari Masjidil Haram habis sholat maghrib, rame-rame itu yang di Masjidil Haram keluar ziarah ke tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshuna fihi ila mahallil maulid syarif. Mereka datang berjalan ke tempat lahir Nabi bisliham. Banyak orang yang luar biasa, besar-besaran. Wa yakhutubu fihi syakhsun wa yad'u lis-sultanah asy-syarifah. Kemudian ada yang ceramah tuh, makanya maulid kita ada ceramah. Jadi bukan bikin-bikin, nyontoh yang dulu-dulu yang udah lama di Mekah ada maulid, ada yang ceramah begitu. Dan ada juga pembacaan riwayat maulid. Makanya saya sampaikan, acara peringatan maulid itu acara yang intinya itu pembacaan riwayat maulid. Pembacaan riwayat maulid.